kelompok mata kuliah bisnis digital atau e-commerce ingin mempresentasikan bisnis e-commerce sepatu kami dengan toko sepatu SUS. Kami ada 4 anggota, di mana satu ada Muhammad Haifa Khairu Razan dengan NIM 1203220043. Ada Reza Rehansyah Putra dengan NIM 1203223014. Ada Haikal Sulaiman dengan NIM 1203223084. Ada Ronaldo Francisco Silain dengan NIM 1203220032. Pada kali ini kami akan mempresentasikan proposal bisnis bisnis e-commerce kami, e-commerce sepatu. Di sini ada berikut isi proposal kami, daftar isi. Pertama ada pendahuluan, kedua ada produk yang akan kami pasarkan, yang ketiga ada jenis produk yang akan kami jual, yang keempat ada segmen pasar atau target pasar kami dalam penjualan produk kami, yang kelima ada strategi pemasaran kami, yang keenam ada analisis biaya operasional mengenai biaya biaya jual dan segala segala penjualan ntar. Yang ketujuh ada teknik pelaksanaan penjualan. Yang kedelapan ada kesimpulan dari seluruh proposal kami. Pendahuluannya ada 3 poin. Yang pertama ada bisnis dan beberapa tahun terakhir, tren belanja masyarakat sudah berubah. Dari yang sebelumnya belanja langsung ke tempat, namun sekarang bisa dari jarak jauh melalui e-commerce. Saat ini ada 3 e-commerce yang sangat populer di Indonesia. Salah satunya adalah Shopee. Kami menggunakan Shopee sebagai platform untuk menjual sepatu. Sepatu adalah produk fashion yang sangat digemari oleh anak muda. Anak muda sangat dipengaruhi oleh tren fashion dan gaya hidup yang sedang trending. Hal ini yang membuat sepatu banyak dicari oleh mereka, karena banyaknya model dan jenis yang dimiliki oleh sepatu. Membuat sesuatu diperlukan untuk dipakai di keseharian mereka. Oleh karena itu, jalankan bisnis dari sepatu dengan kalangan anak muda yang jadikan target pasarnya yang punya potensi untuk didapatkan penghasilan yang besar. Yang ketiga ada peluang bisnis. Peluang bisnis e-commerce sepatu secara daring adalah pada kemampuan konsumen yang dapat dijangkau di seluruh wilayah. Dengan dimanfaatkan infrastruktur dan platform secara tepat, membuat produk sepatu dapat dijual kepada seluruh konsumen di seluruh Indonesia. Selain itu, dengan memberikan kemudahan dalam manajemen dan penyimpanan dan kerjasama dengan pemasok dapat membuat biaya yang didapatkan menjadi lebih hemat serta didapatkannya pilihan produk yang lebih luas untuk ditawarkan ke konsumen. Next. Produk yang akan dipasarkan. Kami akan memasarkan jenis-jenis sepatu kasual yang bersifat unisex dan memiliki berbagai macam ukuran. Pada dasarnya, sepatu jenis ini digunakan untuk berolahraga atau aktivitas sehari-hari. Lainnya dengan mempunyai bahan dasar karet yang elastis, berbahan kulit, serta bahan sintetis seperti kanvas. Next. Jenis produk yang kami tawarkan ada 4. Yang pertama ada sneakers. Sneakers adalah sepatu tenis atau jenis tenis shoes yang biasa digunakan untuk kegiatan atlet. Yang kedua ada running shoes. Running shoes adalah sepatu lari yang sering digunakan saat berlari atau maraton. Yang ketiga ada slip-on. Slip-on adalah sepatu yang mempunyai model sederhana dan tidak mempunyai tali dan bersifat minimalis. Yang keempat ada loafers. Loafers hampir sama dengan slip-on. Perbedaannya sepatu loafers biasanya digunakan pada acara formal sampai non-formal. Selanjutnya ada segmen pasar. Segmen pasar adalah kelompok pembeli dengan kebutuhan yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan pasar. Segmen pasar kami itu ada 3, yaitu ada kriteria, geografis, ekspedisi, dan transportasi. Yang pertama kriteria. Kriteria pembeli untuk e-commerce kami merupakan masyarakat umum, khususnya kategori kalangan muda. Sepatu yang selalu dijadikan kebutuhan gaya dan modis serta kebiasaan bagi kalangan anak muda yang mereka sudah terbiasa dan lebih menyukai belanja secara daring, tentu kami jadikan sebagai peluang untuk menarik minat mereka. Yang ketiga ada kriteria geografis. Kriteria geografis bagi kebutuhan e-commerce kami berupa cakupan yang dimulai dari wilayah seluruh Pulau Jawa. Hal ini dengan kami sudah mempertimbangkan tentang masalah transportasi, target pasar, komersial, pola pertumbuhan, manajemen stok barang, dan lain-lain. Yang ketiga ada ekspedisi dan transportasi. Untuk ekspedisi pengiriman yang kami gunakan adalah wahana logistik. Alasan kami memilih ekspedisi ini karena ini merupakan ekspedisi dengan biaya ongkos kirim yang relatif murah, yaitu 6.000 per kilogram, dengan kualitas top. Transportasi pengiriman ekspedisi ini menggunakan truk untuk diantar ke toko cabang, lalu untuk pengantar ke pelanggan akan dikirim dengan sepeda motor agar lebih efisien. Next.
strategi pemasaran. Berikut tindakan strategi pemasaran dilakukan oleh kami, yaitu ada pertama, memilih platform e-commerce yang sesuai. Dipilihnya platform e-commerce yang tepat untuk bisnis kami merupakan salah satu hal yang penting. Dengan memastikan platform e-commerce yang dapat memberikan kemampuan dalam ditampilkannya produk kami dengan baik. Lalu pembayaran yang terintegrasi guna memudahkan pembayaran kepada pelanggan. Yang terakhir, serta adanya sistem manajemen inventaris yang jelas. Lalu yang kedua ada pengiklanan berbayar. Kami memanfaatkan iklan berbayar yang ada seperti pada Google Ads atau iklan pada media sosial lainnya untuk meningkatkan pada traffic atau peminatan ke e-commerce kami. Yang ketiga ada ulasan dan testimoni dari pelanggan. Membangun kepercayaan dan peningkatan pembelian dapat membantu adanya ulasan dan testimoni dari para pelanggan dengan memberikan pengalaman belanja online yang baik dan dipercaya kepada pelanggan sehingga mereka memberikan testimoni yang positif terhadap e-commerce kami. Lanjut. Oke, baik. Kita akan selanjutnya akan menganalisis biaya, di mana kita pertama-tama kita membuat harga jual produk kita. Yang pertama, kita menjual 4 jenis produk sepatu. Yang pertama ada sneakers, running shoes, slip-on, dan loafers. Dan di produk sepatu sneakers, kami menjual dengan harga 150.000 sampai 300.000. Di running shoes ada dengan harga 100.000 sampai 400.000. Dan slip-on di harga 75.000 sampai 200.000. Di loafers ada harga 200.000 sampai 400.000. Dan kami membuat target penjualan kami dalam per bulan, di mana di sneakers kami dengan menargetkan terjual 37 sampai 85 pieces dalam sebulan. Di produk running shoes barang terjual 23 sampai 51 pieces. Di slip on barang terjual ada 17 sampai 29 pieces. Dan di loafers ada 14 sampai 22 pieces. Ini harga jual ini adalah harga jual dengan barang yang terjual dalam sebulan. Ini adalah totalnya. Oke, harga jual sudah terpenuhi. Kita akan ke slide harga modal kita. Jadi ini adalah harga modal produk sepatu kita tadi, di mana kita membeli sepatu sneakers dengan harga 112.500 sampai 225.000. Dan ada running shoes, kami membeli dengan harga 75.000 sampai 300.000. Ada slip on dengan harga modal 56.250 sampai 150.000. Ada loafers di harga 150.000 sampai 300.000. Ini seperti yang tadi, barang yang terjual dikalikan saja dapat hasilnya ini. Terus setelah itu kita akan mencari, setelah kita dapat harga jual, harga beli, dan akan mendapatkan profit, kita harus membuat rincian modal tetap, di mana ini ada dimulai dari pembelian peralatan dan perangkat keras seperti komputer dan lain sebagainya di angka 10 juta. Ini ada biaya pemasaran kita, marketing kita di harga 1.500.000. Ini ada biaya administrasi seperti bond dan lain sebagainya di harga 200.000. Ini ada biaya pergudangan di harga 1 juta. Ini ada cadangan keuangan dengan membuat 7 juta. Di mana cadangan keuangan ini berfungsi ketika kita memerlukan modal tambahan atau dan lain sebagainya. Ini sangat diperlukan. Dengan total biaya tetap, rincian modal tetap kami ada di angka 19.700.000. Lalu selain ada biaya tetap, itu ada biaya bulanan, di mana setiap hari ini akan keluar. Yang pertama, kita membuat stok sepatu kita. Kita membuat stok sneakers itu di 18 pieces per bulan. Ini beda dari yang terjual tadi. Jadi yang terjual tadi itu yang terjual, ini stok kita. Biar jangan kehabisan stok. Di sepatu running shoes kita membuat stok 13 pieces. Di slip on membuat stok 8 pieces. Di loafers ada 6 pieces. Selain kita membuat stok, kita ada packing dan kemasan. Dimana ini kan tiap hari akan kita perlukan ketika produk kita terjual. Jadi dalam per bulan itu packing dan kemasan itu kita perlukan 200 pak
dengan harga satu pak itu mencapai 110.000, 10.000. Dan biaya karyawan, ini kita membuat satu karyawan saja dengan 3 juta, dengan gaji 3.500.000, ini hampir setara UMR Bandung. Ini adalah total biayanya dikalikan saja dengan modal tadi. Ini di stok ini dikalikan dengan modal ya. Ini di packaging ini dikalikan dengan 10.000 dan UMR-nya ini sampai 7 juta, di mana ketika kita memerlukan produk eh, produk kita terjual secara banjir, tiba-tiba rame gitu, kita memerlukan powerman atau karyawan satu lagi. Ini total biaya bulanan kita mencapai 8.950.000 sampai 27.250.000. Terus ini kita mencari seluruh biaya yang diperlukan, yang dari biaya bulanan, biaya tetap tadi. Jadi kita perlu membuat rincian keterangannya mengenai biaya. Satu, tabel 2 tadi mengenai harga beli produk. Ini tadi totalnya mencapai 2.968.750.000 sampai 15.125.000. Terus di tabel 3 tadi ada rincian biaya modal. Modal awal atau tetap itu mencapai 19.700.000. Ini biaya bulanan tadi di angka seperti di tabel ini tadi di 8.950.000 sampai 27.250.000. Jadi kita itu memerlukan modal untuk membangun e-commerce sepatu kita itu yaitu 31.618.750 perak sampai 73.993.750.000. Ini sudah terhitung semua dari modal awal. Intinya ketika 31 juta sampai 73 juta terpenuhi, kita akan bisa membangun e-commerce sepatu kita. Terus dari semuanya kita akan berpikir berapa laba kita dan laba kita. Ini kita buat laba kotornya pertama. Jadi di mana jumlah hasil total penjualan kita, jumlah total hasil penjualan kita itu kita kurangi dengan modal sepatu kita. Di mana ini tadi sudah tertera, kita modal sepatu kita 11.875.000 sampai 60.500.000. Ini total penjualan ya, bukan modal. Ini penjualan. Terus di bawahnya ada modal kita kurangi untuk kita kurangi modal sepatunya itu 2.968.750 sampai 15.125.000. Ini kita kurangi ya. Kita kurangi dan kita membuat jumlah laba kotornya di angka 8.906.250 sampai 45.375.000 per bulan. Ini jumlah kotor doang, masih kotor di mana modal awal dikurang penjualan. Kita akan mencari laba bersih kita untuk mengetahui modal kita itu pulang balik itu berapa bulan atau berapa tahun, dan jangan-jangan kita akan rugi. Nah, kita akan membuat di tabel 7 ini ada laba bersih kita. Jadi di mana laba kotor ini tadi, hasil profit penjualan kita kurangi dengan biaya bulanan kita. Di mana biaya bulanan tadi mencakup ada seperti packaging, gaji karyawan, dan lain sebagainya. Ini di biaya bulanan kita ada 5.500.000 dan sampai 11 juta. Jadi kita mendapat total jumlah laba bersih kita 3.406.250.000 sampai 34.375.000. Ini baru jumlah laba bersih kita. Terus mencari eh, kita akan mencari memangnya keuntungannya itu modal kita balik akan berapa bulan atau berapa tahun dan bahkan rugi seperti yang saya katakan tadi. Ini kita buat di tabel 8 di mana laba tahunan. Ini kita membuat tadi laba kotor atau per bulan dikali 12 bulan ya. Karena setahun ada 12 bulan. Kita hitungan per tahun aja dulu, nanti kita akan dapat modal modal kita balik itu di berapa bulan gitu. Ini di harganya 8 juta sampai 906.250.000 sampai 34.375.000. Ya, ini nolnya kurang satu ya, sorry. Dikali 12 bulan setahun. Ini laba kotor kita dalam setahun itu mencapai 106.875.000 sampai 412.500.000. Ini laba kotor kita selama 1 tahun. Ini kita kurangi dengan biaya bulanan tadi. Biaya bulanan itu mencapai 5 juta dikali 12 bulan ya, karena 1 tahun. Ini 5.500.000 sampai 11 juta dikali 12 bulan.
ini mencapai 66 juta sampai 110 juta, di mana jumlah laba bersih kita per tahun itu mencapai 40.875.000 sampai 302.500.000. Ini laba bersih kita. Jadi kita kan berpikir emangnya berapa bulan akan balik. Jadi kita ini ada rumusnya. Jadi dalam waktu sebelum 1 tahun kita itu sudah pulang modal, di mana 31.618.750 ini adalah modal awal kita. Modal awal kita, modal awal. Terus kita bagi dengan keuntungan kita 40 juta. Itu dengan total 775,547. Ini bulan ya, bulan. Ini jadi kurang lebih 7 bulan itu modal kita itu udah pulang. 7 bulan itu udah pulang, jadi bulan ke-8 kita itu udah menerima laba bersih kita. Ini 31 juta ini kenapa? Ini tadi modal awal ya, karena ini biaya bulanan ini ditutupi dengan itu berputar terus uangnya. Jadi kita perlu cuma mengurangi ini saja, 31.618.750. Jadi dalam waktu sebelum 1 tahun kita akan pulang modal. Jadi kemungkinan besar kurang lebih 7 bulan, kita akan pulang modal. Oke, ini analisis biaya kami. Ini masih analisis biaya secara kasar, di mana ada bulan-bulan tertentu mempunyai penghasilan yang besar seperti hari raya, terus ada Natal, ada tahun baru dan sebagainya, di mana di situ akan penjualan kita akan meningkat. Jadi ini masih garis kasarnya doang. Oke, lanjut. Lanjut, di sini ada teknik pelaksanaan penjualan. Yang pertama ada survei bahan baku. Kami mencari bahan baku sepatu dari pusat toko-toko sepatu yang berada di Kota Bandung karena kami satu domisili dengan Kota Bandung. Karena selain harganya murah, kualitasnya pun terjamin. Yang kedua, ada metode penjualan. Untuk penjualan online, kami menggunakan aplikasi Shopee karena Shopee merupakan salah satu e-commerce yang paling sering digunakan oleh anak-anak muda. Sesuai dengan target pasar kami yaitu anak-anak muda, sehingga metode ini memungkinkan kita berjualan dengan keuntungan yang berlebih. Dan berjualan online juga memungkinkan kita memiliki keuntungan dari berjualan tanpa punya fisik toko dan cukup memiliki gudang penyimpanan untuk stok barang dan sudah bisa berjualan. Yang ketiga ada metode restock gudang. Dengan mengumpulkan data hasil penjualan pada bulan sebelumnya, akan dianalisis seperti tadi dijelaskan oleh Ronaldo, dan kita dapat menentukan jumlah stok barang yang perlu di restock ke gudang per bulan. Lanjut. Kesimpulan. Dari kesimpulan yang tadi dijelaskan oleh kita berempat, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa bisnis ini merupakan sebuah inovasi yang membantu masyarakat, khususnya pada kalangan muda, agar dapat memenuhi kebutuhan modis mereka, mengingat saat ini sebuah fashion dan style merupakan hal yang diperhatikan oleh anak muda sekarang. Karena anak muda sekarang mengutamakan gengsi, sepatu pun dijadikan kebutuhan untuk penampilan mereka. Dan itu pun menjadi peluang bagi bisnis e-commerce kami, yaitu toko sepatu sus, agar dapat memberikan penawaran sepatu kami yang berkualitas, tetapi tetap pada harga yang affordable. Lanjut. Oke, kita telah sampai di akhir proposal penjelasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.